Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Widyulandari, MPM 2123220, kelas 21K21. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan hasil tugas saya yang berjudul Digitalisasi Arus Kas pada Eli Konveksi. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan langsung ke bagian bab 3, yaitu analisa dan perancangan. 3.1 Analisa kebutuhan sistem. Dalam digitalisasi arus kas pada eli konveksi, informasi yang sangat diperlukan adalah informasi berupa input akun, saldo awal, input transaksi, penerimaan kas, dan pengeluaran kas. Dalam hal ini, output yang dihasilkan adalah kertas kerja, penerimaan kas, kertas kerja pengeluaran kas, laporan penerimaan kas, laporan pengeluaran kas, laporan arus kas. Adapun analisa kebutuhan digitalisasi arus kas pada eli konveksi di Bandar Lampung. Di sini ada 3.1.1, yaitu kebutuhan perangkat keras atau hardware. Kebutuhan perangkat keras atau hardware yang diperlukan untuk menjalankan program digitalisasi arus kas pada eli konveksi di Bandar Lampung, yaitu ada 1. Monitor, kedua CPU Intel Dual Cores, yang ketiga ada memori atau RAM, yang keempat ada hard disk internet minimum 320 GB, dan yang kelima ada input device atau keyboard dan mouse, dan yang keenam ada output device atau printer. Di sini ada 3.1.2, yaitu kebutuhan perangkat lunak atau software. Perangkat lunak atau software yang digunakan untuk mendukung program ini adalah sebagai berikut. Yang pertama ada PHP, yang kedua ada MySQL, dan yang ketiga ada Exam, yang keempat ada Microsoft Windows, yang kelima ada Sublime. 3.1.3 Kebutuhan perangkat pikir atau brainware. Aplikasi digitalisasi arus kas ini dioperasikan dengan perangkat pikir atau brainware yang memiliki kemampuan mengoperasikan komputer serta dapat mengoperasikan aplikasi pemrograman. 3.1.4 yaitu kebutuhan input. Kebutuhan input dalam digitalisasi arus kas pada eli konveksi di Bandar Lampung adalah sebagai berikut. Yang pertama ada akun, yang kedua ada saldo awal, yang ketiga ada transaksi penerimaan, dan yang keempat ada transaksi pengeluaran kas. 3.1.5 Kebutuhan output. Kebutuhan output dalam digitalisasi arus kas pada eli konveksi di Bandar Lampung sebagai berikut, yaitu yang pertama ada laporan kertas kerja penerimaan kas, yang kedua ada laporan kertas kerja pengeluaran kas, dan yang ketiga ada laporan penerimaan kas, keempat laporan pengeluaran kas, dan yang kelima ada laporan arus kas. 3.2 Perancangan sistem. 3.2.1 Rancangan use case. Use case merupakan suatu pemodelan yang bisa menggambarkan perilaku atau kebiasaan dari sistem yang ingin dibuat. Gambaran ini berupa interaksi dari satu aktor atau lebih dengan berbagai sistem yang ingin dibuat ini. Dengan kata lain, use case diagram memiliki fungsi untuk mendapatkan pemahaman tentang fungsi-fungsi yang terdapat di dalam sebuah sistem. Use case diagram digunakan untuk memodelkan bisnis proses berdasarkan perspektif penggunaan sistem. Use case merepresentasikan operasi-operasi yang dilakukan oleh aktor. Berikut ini use case diagram yang diusulkan pada digitalisasi arus kas pada eli konveksi di Bandar Lampung.
Ini contoh use case diagram, rancangan use case. Dan di sini ada 3.2.2 yaitu rancangan kelas diagram. Kelas diagram merupakan bagian dari tahap perancangan. Berikut rancangan kelas diagram pada digitalisasi arus kas pada Elekonveksi di Bandar Lampung. 3.2.3 ada rancangan activity diagram. Activity diagram atau diagram aktivitas adalah bentuk visual dari alur kerja yang berisi aktivitas dan tindakan yang juga dapat berisi pilihan atau pengulangan. Dalam Unifit Modeling Language atau singkatan dari UML, diagram aktivitas dibuat untuk menjelaskan aktivitas komputer maupun alur aktivitas dalam organisasi. Yang pertama ada activity diagram login. Activity diagram login menggambarkan alur sistem pada seorang admin dan pimpinan akan login. Dan yang kedua ada activity diagram data akun. Activity diagram data akun menggambarkan alur sistem saat seorang admin akan menginput data akun ke dalam sistem. Dan ada pula activity diagram transaksi penerimaan kas. Activity diagram transaksi penerimaan kas menggambarkan alur sistem saat seseorang admin dan menginput data penerimaan ke dalam sistem. Activity diagram transaksi pengeluaran kas menggambarkan alur sistem saat seorang admin akan menginput data pengeluaran ke dalam sistem. Activity diagram kertas kerja penerimaan kas menggambarkan alur sistem saat seorang admin akan meminta mencetak data kertas kerja penerimaan kas. Activity diagram kertas kerja pengeluaran kas menggambarkan alur sistem seorang admin dan akan mencetak dan kertas kerja pengeluaran kas. Ada pula activity diagram laporan penerimaan kas, activity diagram kertas kerja pengeluaran kas, activity diagram laporan penerimaan kas, activity diagram laporan pengeluaran kas, activity diagram laporan arus kas. Dan di sini ada 3.3 rancangan input. Yang pertama itu ada rancangan menu input login, admin dan pemimpin. Dan yang kedua ada rancangan menu utama admin. Yang ketiga ada rancangan menu utama pemimpin. Yang keempat ada rancangan input data akun. Yang kelima ada rancangan input data saldo awal. Dan yang keenam ada rancangan input transaksi penerimaan kas dan pengeluaran kas. Dan yang ketujuh ada rancangan output kertas kerja penerimaan kas. Yang kedelapan ada rancangan output kertas kerja pengeluaran kas. Yang kesembilan ada rancangan output laporan penerimaan kas. Yang 10 ada rancangan output laporan pengeluaran kas. Yang 11 ada rancangan output laporan arus kas. Dan sini ada 3.4 yaitu sistem pengkodean. Yang pertama pengkodean data akun. Pada kode akun menggunakan ini yang terdiri dari 4 digit, di mana digit tersebut berdasarkan kode akuntansi. Contoh 5101, keterangan pembelian. Yang kedua, pengkodean pada no bukti. Untuk penerimaan kas menggunakan kode varchar yang terdiri dari 5 digit, di mana digit pertama, kedua, dan ketiga adalah singkatan dari penerimaan kas, tahun penerimaan, dan nomor urut. Contoh,
PM 230001, keterangan PM penerimaan 23 tahun penerimaan, 001 nomor urut. Untuk pengeluaran kas menggunakan kode varchar yang terdiri dari 5 digit, di mana digit pertama, kedua, dan ketiga adalah singkatan dari pengeluaran kas, tahun penerimaan, dan nomor urut. Contohnya PG 230001. Keterangan PM pengeluaran 23 tahun pengeluaran, 01 nomor urut. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan menjelaskan ke bagian bab 4, yaitu ada hasil dan pembahasan. 4.1 Hasil penelitian. Hasil penelitian dan pembahasan berisi uraian tentang hasil yang diperoleh, kemudian diberi pembahasan atau penjelasan ilmiah berdasarkan pustaka yang dituju, sehingga masalah yang ditemukan dapat dipecahkan. Hasil penelitian juga diskusikan dengan membandingkan hasil-hasil penelitian yang relevan. Hasil dari penelitian ini adalah menghasilkan suatu aplikasi digitalisasi arus kas di mana data-data tersimpan rapi di dalam database. Data-data tersebut dapat dilihat dan ditampilkan serta disajikan dalam bentuk laporan. Di sini ada 4.1.1 tampilan form cetak laporan. Form laporan ini merupakan form yang berisikan tentang laporan penerimaan kas, pengeluaran kas, arus kas. Form ini digunakan ketika akan mencetak laporan. Adapun data yang terdapat dalam form kertas kerja adalah tanggal periode. 4.1.2 Output kertas kerja penerimaan kas. 4.1.3 Output kertas kerja pengeluaran kas. Dan ada pula 4.1.4 Output laporan penerimaan kas. 4.1.5 Laporan pengeluaran kas. 4.1.6 Laporan arus kas. Dan di sini ada 4.2 yaitu berisi tentang pengujian atau testing. Pada tahap ini pengujian yang dilakukan yaitu black box. Penulis ini melakukan uji coba terhadap sistem yang dibangun dengan hasil dan dengan bukti yang tepat dilihat sebagai berikut. Di sini ada 4.2.1 pengujian atau testing menu login. 4.2.2 pengujian testing halaman menu utama. 4.2.3 pengujian testing halaman laporan. Ada pula kesimpulan dari testing di atas adalah hasil pengujian menunjukkan bahwa seluruh fungsi-fungsi utama dalam program bisa berfungsi dengan baik. Fungsi-fungsi utama dari setiap form telah berjalan dengan baik. Hasil pengujian juga menunjukkan bahwa pemenuhan admin sudah tergolong baik. Ada 4.3 yaitu kelemahan sistem yang dibuat. Kelemahan dari sistem digitalisasi arus kas yang telah dibuat adalah hanya dapat diterapkan di ELI konveksi karena perancangan disesuaikan dengan kebutuhan instansi dan admin lebih teliti dalam pengolahan arus kas tersebut. 4.4 Pembahasan. 4.4.1 Login ini merupakan menu tampilan awal dan aplikasi berfungsi untuk keamanan. Data admin diminta untuk memasuki username dan password yang telah ditentukan sebelumnya. Berikut tampilan form login. 4.4.2 Tampilan form menu utama untuk admin. Halaman utama yang terdiri dari menu dashboard, akun, saldo awal, transaksi. Di menu transaksi terdapat dua menu lain yaitu penerimaan dan pengeluaran kas. Lalu ada kertas kerja. Di menu ini terdapat dua menu
Menu lain yaitu penerimaan kas dan pengeluaran kas. Dan yang terakhir ada menu laporan yang berisi menu penerimaan dan pengeluaran kas dan arus kas. Selanjutnya di bagian dashboard dan menu akun, penerimaan dan pengeluaran dan beranda berikut ini tampilan desain form menu utama. Dan sini ada 4.4.3 yaitu tampilan form menu utama untuk pemimpin. 4.4.4 tampilan form input data akun. 4.4.5 tampilan form input saldo awal. 4.4.6 tampilan form input penerimaan kas. 4.4.7 tampilan form input pengeluaran kas. Dan 4.4.8 tampilan form cetak kertas kerja. Form kertas kerja ini merupakan form yang diberisikan tentang pencetakan kertas kerja penerimaan kas dan pengeluaran kas. Form ini digunakan ketika akun mencetak kertas kerja penerimaan kas dan pengeluaran kas. Adapun data yang terdapat dalam form kertas kerja adalah tanggal periode. Baiklah, sekian penjelasan presentasi dari saya. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.